Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 28. Yi Peisa ikut tersenyum. Dia memandang kepada Peng Kim Hou. Tanpa terasa tubuhnya bergetar. Hati orang ini sangat licik dan keji. Mencuri Samo Chesing pasti merupakan idenya. Benarkah apa yang dikatakan olehnya? Tanya Kuan Tiong Liu dengan nada dingin. Benar bagaimana, tidak benar juga bagaimana, sahut Peng Kim Hou. Aku tidak suka membunuh orang, tapi juga tidak akan membiarkan kalian berbuat kejahatan lebih banyak lagi. Yang melakukan kejahatan ini sebetulnya engkau. Kau bayar saja selembar nyawa ayahku, kata Yi Peisa. Mendengar kata-kata ini wajah keempat saudaranya memperlihatkan mimik aneh. Mereka saling lirik sekilas. Peng Tihou segera maju dan berkata, Lotoa, semua ini merupakan idemu. Jangan kau libatkan orang lain dan melepaskan diri dari tanggung jawab. Wajah Peng Kim Hou langsung berubah hebat. Matanya mendelik ke arah Peng Tihou. Loji, apa maksud ucapanmu ini? Peng Tihou memalingkan wajahnya ke arah lain. Lotoa, satu orang yang berbuat, situ orang pula yang bertanggung jawab. Kalau kau mengaku semua ini idemu, maka hanya nyawamu yang akan menjadi penggantinya. Dalam keluarga Peng masih ada kami berempat dan tidak putus turunan sampai di sini saja. Kau juga sudah melihat, seandainya mereka ingin membunuh kami, mudahnya seperti membalikkan tangan sendiri, tukas saudaranya yang lain. Peng Kim Hou memalingkan kepalanya ke arah dua saudaranya yang lain. Mereka hanya menundukkan kepala dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, kalian memang saudara-saudaraku yang hebat, perkataannya selesai, golok di tangan langsung bergerak dan menembus ke dalam dadanya sendiri. Darah memercik di udara. Keempat saudaranya yang lain langsung tertegun. Kuan Tiong Liu menghela napas perlahan. Pedangnya disimpan kembali. Dia menatap keempat saudara itu dengan tatapan dingin dan tajam. Meskipun Peng Kim Hou licik dan selalu banyak akal busuk, tapi paling tidak dia termasuk seorang laki-laki sejati. Keempat orang itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Di mana kalian sembunyikan Samo Chesing itu? Tanya Kuan Tiong Liu kembali. Disimpan dalam gedung keluarga kami. Kalau begitu, kita terpaksa harus berkunjung ke gedung keluarga kalian. Kuan Tiong Liu menoleh kepada Yi Peisa. Kou Nio, bagaimana pendapatmu? Aku memang mempunyai pikiran yang sama. Mata Yi Peisa menatap ke arah Kuan Tiong Liu dengan tersipu-sipu. Kalau Kongcu masih ada urusan yang lain. Kuan Tiong Liu tertawa lebar. Toh aku sedang ada waktu senggang. Kecuali kalau Kou Nio sendiri keberatan. Yi Peisa menggelengkan kepalanya. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman yang sangat memesona. Menurut kabar, dunia bulim di Tionggoan penuh dengan para pendekar yang selain ilmunya tinggi juga gagah perkasa. Selama ini aku kurang percaya dengan keterangan tersebut. Hari ini akhirnya terbukti juga. Kuan Tiong Liu tertawa lebar mendengar ucapannya. Kou Nio baru kali ini masuk daerah Tionggoan. Memang baru pertama kali, sahut gadis itu mengaku. Bagaimana suhumu bisa membiarkan kau berjalan seorang diri dan tidak khawatir sama sekali? Aku datang ke Tionggoan setelah berhasil mengelabui suhu. Untung saja aku mendapat bantuan dari Kongcu, sahut Yi Peisa sambil menepuk tangannya. Mulai lagi. Kuan Tiong Liu tersenyum. Kemudian dia menolehkan kepalanya ke arah empat saudara dari keluarga Peng. Suai, harap kalian antar kami. Keempat orang itu menundukkan kepala dengan perasaan sendu. Dua orang di antaranya langsung menghampiri mayat toako mereka dan menggotongnya. Setelah itu mereka melangkah di depan sebagai pembuka jalan. Samo Chesing disembunyikan dalam sebuah kotak di balik dinding yang tertutup oleh sebuah lukisan. Besarnya seperti telur ayam. Cahayanya berkilau-kilau. Dan ternyata Samo Chesing merupakan nama dari jenis permata itu. Dalam seumur hidupnya Kuan Tiong Liu belum pernah melihat permata yang demikian besar, indah, dan boleh dibilang sempurna. Dapat dibayangkan nilainya pasti tinggi sekali. Tidak heran kelima orang saudara dari keluarga Peng bisa timbul keserakahannya seketika. Yi Peisa menerima kotak tersebut. Dia membuka dan meneliti isinya sejenak, kemudian meninggalkan tempat itu bersama Kuan Tiong Liu. Keempat saudara memandang kepergian mereka dengan mata mendelik.
Tapi mereka sadar dengan mengandalkan kekuatan mereka sekarang, masih bukan tandingan Kuan Tiong Liu dan Yi Peisa. Sinar mata mereka menyorotkan kebencian yang dalam. Kuan Tiong Liu dan Yi Peisa sama sekali tidak memandang sebelah mata pun. Keluar dari gedung keluarga Peng, Kuan Tiong Liu dan Yi Peisa mengambil arah timur. Berkali-kali Yi Peisa mencuri pandang ke arah Kuan Tiong Liu. Mata anak muda itu sangat awas. Dia sudah tahu sejak tadi, tapi dia tetap berpura-pura melangkah terus. Dalam hatinya dia menyadari bahwa dia sudah berhasil menggaet kepercayaan penuh dari gadis itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan saling membisu. Entah berapa lama sudah berlalu, akhirnya Yi Peisa yang pertama-tama membuka suara. Untung saja hari ini aku bertemu denganmu, kalau tidak saat ini nyawaku pasti sudah melayang terkena paku beracun Lotoa keluarga Peng tadi. Nona tidak usah mengingat persoalan kecil itu, sahut Kuan Tiong Liu rada terharu. Aku sendiri tidak menyangka Penjago Hou dapat melakukan perbuatan seperti ini. Bagaimana kau bisa tahu bahwa dia akan melemparkan senjata rahasia ketika menyodorkan gagang golok tersebut? Rupanya masalah ini yang sejak tadi tidak dimengerti oleh Yi Peisa. Sederhana sekali, sahut Kuan Tiong Liu sambil tersenyum. Meskipun aku tidak tahu benda apa yang dinamakan Samo Chasing itu, tapi aku dapat membayangkan tentunya sebuah benda yang amat berharga. Bagaimana mungkin Penjago Hou itu menyimpannya dalam gagang golok dan membawanya kemana-mana? Yi Peisa tersenyum manis. Pemecahan yang demikian mudah saja masih tidak dapat kupahami. Tidak heran Suhu selalu mengatakan bahwa pengalamanku di dunia Kangou masih terlalu dangkal, sehingga tidak mengizinkan aku berkelana seorang diri. Dia berhenti sejenak kemudian bertanya kembali. Apakah setiap orang yang berkecimpung dalam dunia bulim di Tionggoan ini semuanya licik dan berhati keji? Kuan Tiong Liu tertegun. Pikirannya segera tergerak. Tidak semuanya, tapi kebanyakan. Kadang-kadang kita sendiri sulit membedakannya. Oleh karena itulah aku merasa bosan tinggal di Tionggoan dan berminat pindah ke Tibet. Yi Peisa menunjukkan wajah keheranan. Kau ingin pindah ke Tibet? Kali ini aku sengaja datang, mencari Penjago Hou justru karena mereka pernah tinggal di Tibet. Aku ingin meminta keterangan kepada mereka bagaimana caranya agar bisa sampai ke negara itu. Wajah Kuan Tiong Liu serius sekali. Yi Peisa memandanginya lekat-lekat kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Sekarang kalian malah menjadi musuh. Bagaimana baiknya? Terpaksa meminta keterangan dari orang lain, sahut Kuan Tiong Liu dengan gaya apa boleh buat. Meskipun pengalaman dalam dunia Kangou cukup luas, tapi otakmu kurang encer. Tiba-tiba Yi Peisa mengajukan pertanyaan. Apakah kau lupa dari mana aku berasal? Kuan Tiong Liu tertegun. Kau. Ternyata aku lupa bahwa kau datang dari Tibet. Sedangkan dandananmu pun merupakan pakaian adat dari negara itu. Dia merenung sejenak. Bagaimana bisa demikian? Kata-katanya terhenti kembali. Yi Peisa merasa kata-katanya masih ada kelanjutan yang belum diucapkan. Apa yang ingin kau katakan? Kalau begitu. Konio, kau. Aku bagaimana? Yi Peisa sengaja menggodanya. Kukira pasti kau sangat cantik. Melihat wajahmu aku jadi, ucapannya itu juga bukan seluruhnya dusta. Yi Peisa menunggu sampai kata-katanya selesai. Kepalanya sudah tertunduk dalam-dalam. Malam sudah larut. Dalam kuil tua terlihat seonggok api unggun. Seekor kambing kecil yang sudah dibersihkan terpanggang di atas api tersebut. Kambing itu dibeli oleh Kuan Tiong Liu dari seorang pemburu di atas pegunungan. Padahal dia sendiri tidak begitu suka makan daging kambing. Tapi karena dia tahu Yi Peisa suka sekali maka pikirannya segera tergerak untuk mengambil hati gadis itu. Sepanjang perjalanan menuju tempat ini, hubungan mereka sudah akrab sekali. Wajah Yi Peisa tampaknya memang selalu dikerudungi kain cadar yang tipis itu. Meskipun Kuan Tiong Liu merasa heran, tapi dia takut menanyakannya. Siapa tahu hal itu memang merupakan salah satu adat istiadat bagi kaum gadis di negara Tibet. Tapi dia penasaran ingin melihat wajah gadis itu. Akhirnya dia menemukan akal. Dia memotong paha kambing panggang itu dan menyodorkannya kepada Yi Peisa. Apakah kalian gadis-gadis Tibet tetap mengenakan cadar sekalipun sedang menikmati makanan? Tanyanya hati-hati. Kuan Tiong Liu merupakan seorang anak muda yang sangat cerdas. Dia mengajukan pertanyaan itu seakan hanya ingin tahu saja tanpa niat apa-apa.
Yi Peisa sampai tersipu-sipu dibuatnya, namun dia tetap menganggukkan kepala. Apakah tidak merepotkan? Tanya Kuan Tiong Liu kembali. Sejenak kemudian dia tersenyum. Aku mengerti. Tentu takut diperhatikan. Yi Peisa menggelengkan kepalanya. Kuan Tiong Liu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Di sini toh tidak ada pasir yang berterbangan, mengapa tidak dibuka saja? Apakah kau ingin sekali aku melepaskan cadar ini? Tanya Yi Peisa tiba-tiba. Kuan Tiong Liu menganggukkan kepalanya. Tapi kalau kau keberatan, jangan dipaksakan. Yi Peisa memerhatikan Kuan Tiong Liu. Dia mempertimbangkan beberapa saat. Akhirnya dia melepaskan juga cadar penutup wajahnya itu. Kuan Tiong Liu tercengang seketika. Kecantikan Yi Peisa bahkan di luar dugaannya. Dia belum pernah melihat gadis yang secantik Yi Peisa selama hidupnya. Sekian lama dia termangu-mangu dengan mulut terbuka. Wajah Yi Peisa berubah merah padam. Dia menunduk dengan tersipu-sipu. Matanya tidak berani menatap Kuan Tiong Liu. Entah berapa lama telah berlalu, Kuan Tiong Liu masih memandang dengan terkesima. Semakin dipandang, hatinya semakin tertarik. Yi Peisa menunggu lagi beberapa saat. Masih tidak terdengar suara Kuan Tiong Liu. Kepalanya mendongak sedikit dan mengintip anak muda itu. Melihat tampang Kuan Tiong Liu, dia semakin tersipu. Kenapa kau? Tanyanya dengan suara lembut. Kuan Tiong Liu bagai tersadar dari mimpi. Aku belum pernah melihat gadis lain yang lebih cantik daripada kau, katanya tanpa sadar. Hati Yi Peisa berbunga-bunga mendengar pujian itu. Tapi wajahnya semakin merah karena malu. Apakah kau tidak tahu bahwa bagi gadis Tibet, cadar penutup wajah itu dapat disamakan dengan pakaian yang harus dikenakannya sehari-hari? Tanyanya dengan suara lirih. Mendengar keterangan itu, Kuan Tiong Liu semakin terpana. Perlahan-lahan Yi Peisa mendongakkan kepalanya lebih tinggi. Wajahnya masih merah padam. Sepasang matanya menyorotkan sinar yang sulit untuk diuraikan dengan kata-kata. Melihat keadaan gadis itu, Kuan Tiong Liu semakin yakin bahwa perasaan Yi Peisa terhadapnya mulai terpengaruh. Ini merupakan kenyataan. Gadis Tibet selalu terbuka dan tidak pandai berpura-pura. Yi Peisa juga tidak berbeda. Dua pasang mata saling bertemu. Perasaan asmara timbul tanpa perlu kata-kata mutiara. Ketika api unggun benar-benar padam. Hari kedua sudah menyapa. Yi Peisa berbaring di atas meja sembahyang. Dia masih tertidur dengan pulas. Kuan Tiong Liu menyandarkan tubuhnya pada dinding yang sudah retak. Dia tersentak bangun oleh suara langkah kaki yang ringan. Pikirannya segera bekerja. Dia membungkukkan tubuhnya dan menempelkan telinganya di lantai dan mendengarkan dengan saksama. Sesaat kemudian dia melonjak bangun dengan wajah terkejut. Dia cepat-cepat menghambur ke samping Yi Peisa. Perasaan gadis itu yang tajam segera memperingatkannya. Dengan panik dia membuka matanya dan melihat Kuan Tiong Liu. Ada apa? Ada orang yang menghampiri kuil kita ini, belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara yang menggelegar berkumandang dari luar kuil. Kuan Tiong Liu. Keluar kau. Kuan Tiong Liu mengerutkan keningnya. Dia tidak dapat menebak siapa orang itu. Malah Yi Peisa yang menunjukkan mimik wajah keheranan. Rasanya aku pernah mendengar suara ini, katanya lirih. Mendengar ucapan Yi Peisa, Kuan Tiong Liu tersentak sadar. Itu suara Peng Tihou. Wajah Kuan Tiong Liu berubah kelam. Tampaknya mereka berhasil mendapatkan orang yang mendukungnya. Ada engkau, siapapun tidak ada yang aku takuti, sahut Yi Peisa dengan keyakinan penuh. Mendengar kata-kata itu, bagaimana Kuan Tiong Liu tidak membusungkan dadanya. Dengan langkah lebar dia berjalan keluar. Yang datang memang 4 harimau dari keluarga Peng. Tangan masing-masing menggenggam sebatang golok. Peng Tihou yang melihat Kuan Tiong Liu berjalan keluar dari dalam kuil langsung tertawa terbahak-bahak. Kuan Tiong Liu, utang piutang akan kami perhitungkan sampai jelas hari ini, bentaknya dengan suara keras. Kuan Tiong Liu tidak menunjukkan sikap gentar sedikit pun. Dia malah tertawa lebar. Kalian tidak perlu sok gagah di hadapanku. Siapa orangnya yang kalian undang untuk menghadapiku, suruh keluar saja sekalian. Seraut wajah tua Peng Tihou sampai merah pada mendengar sindiran tersebut. Sebuah suara yang nyaring memecahkan keheningan seketika.
Bukankah aku sudah keluar, kata orang itu sambil tertawa terbahak-bahak. Ucapannya selesai, orangnya benar-benar muncul. Dia adalah seorang Huisyo. Laksana seekor burung yang melayang turun dari atas sebatang pohon. Rupanya Qian Binhut dari Butibun. Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Tiba-tiba sesosok bayangan menukik turun lagi dari atas sebatang pohon yang lain. Model orang yang satu ini aneh sekali. Meskipun dia seorang laki-laki tapi alisnya digambar dan lagatnya seperti kaum wanita. Siapa lagi kalau bukan Qiu Buehu dari Butibun juga? Mata Kuan Tiong Liu mengerling sekilas. Dia tertawa dingin. Kedua huhoat besar dari Butibun muncul dalam waktu yang bersamaan, tujuannya pasti untuk mencari aku. Qian Binhut tertawa terbahak-bahak. Utan darah cabang 13 kami masih belum diperhitungkan dengan jelas. Kuan Tiong Liu mendongakkan kepalanya dan ikut tertawa terbahak-bahak. Utan nyawa para murid Go Bei Pei yang dibantai habis-habisan masih belum diganti tuntas, sahutnya. Bagus. Manusia Shikuan memang mempunyai nyali, wajah Qian Binhut masih dipenuhi senyuman. Yi Peisa yang menyusul keluar belakangan memerhatikan sejak tadi. Kuan Toako, bagaimana ilmu kedua orang ini? Tanyanya dengan suara lirih. Belum sempat Kuan Tiong Liu menjawab sinar mata Qian Binhut sudah beralih kepada Yi Peisa. Matanya membelalak, kemudian dia tertawa terkekeh-kekeh. Namun bagi Yi Peisa tawanya itu lebih mirip seringai seekor serigala. Lihat. Betapa cantiknya budak perempuan ini, dia berhenti sebentar, kemudian menolehkan kepalanya berpesan. Nanti kalau kalian turun tangan, jangan keras-keras. Tinggalkan hidup-hidup agar dapat melayani Hudia. Para hadirin menganggukkan kepalanya dan tersenyum penuh pengertian. Yi Peisa sendiri merasa malu sekaligus marah. Cepat-cepat dia menaikkan cadarnya yang diturunkan tadi malam. Kuan Toako, kali ini kita tidak boleh menaruh belas kasihan lagi kepada mereka. Satu pun jangan dibiarkan hidup, katanya garang. Kuan Tiong Liu mengerutkan keningnya. Pengaruh Butibun besar sekali. Orang mereka banyak juga banyak terdiri dari orang-orang kuat. Tampaknya mereka sudah mempersiapkan segalanya sebelum mencari kemari. Kalau kita mengadu kekuatan dengan kekerasan, mungkin yang rugi diri kita sendiri. Maksud Kuan Toako. Lebih baik kita menghindar untuk sementara. Kuan Tiong Liu menyentuh bahu Yi Peisa dengan lembut. Kau pergi dulu, aku akan menyusul belakangan. Meskipun Qian Binhut tidak dapat mendengar jelas pembicaraan mereka, tapi dari mimik wajah kedua orang itu, dia sudah dapat menduga sebagian. Dia langsung tertawa terkekeh-kekeh. Mau kabur? Tidak begitu mudah. Maju, teriaknya lantang sambil melesat mendahului. Qiu Buehut dan 4 harimau dari keluarga Peng juga tidak mau ketinggalan. Jalan, seru Kuan Tiong Liu sambil mengulurkan tangannya mencengkeram baju Yi Peisa dan menyeretnya melayang ke atas genting. Tubuhnya bergerak dengan gesit. Dia mendorong gadis itu agar cepat-cepat pergi. Kuan Toako, kalau hendak pergi, kita harus bersama-sama, kata Yi Peisa panik. Tidak disangka gadis Tibet juga tidak berbeda dengan gadis Tionggoan. Suka bertele-tele. Kadang-kadang malah jadi merepotkan kita, pikir Kuan Tiong Liu dalam hati. Tentu saja dia tidak mengutarakannya secara terang-terangan di hadapan gadis itu. Kuan Tiong Liu terpaksa menganggukkan kepalanya. Dia tahu percuma memaksakan kehendak terhadap gadis seperti Yi Peisa. Ditariknya tangan gadis itu lalu melesat pergi secepat terbang. Qian Binhut yang memerhatikan dari bawah segera mengibaskan tangannya memberi isyarat kepada yang lain. Qiu Buehu dan keempat harimau dari keluarga Peng segera mengambil jalan memutar dan mengepung di sekitar. Qian Binhut langsung menutul kakinya dan mencelat ke atas genting kuil untuk mengejar. Dalam waktu sekejap saja, bayangan Yi Peisa dan Kuan Tiong Liu sudah menghilang entah kemana. Hamparan rumput melambai-lambai di bawah kaki Kuan Tiong Liu dan Yi Peisa melesat seperti anak panah meluncur ke depan. Ternyata ginkang, ilmu meringankan tubuh, Yi Peisa tidak di bawah Kuan Tiong Liu. Kenyataan ini malah menguntungkan anak muda itu. Qian Binhut dan Qiu Buehu sudah mengejar dengan ketat. Jarak mereka sekitar 10 depa lebih. Keempat saudara dari keluarga Peng terlebih-lebih tidak usah dikatakan lagi. Dibandingkan mereka semua, ilmu keempat harimau ini paling rendah. Tentu saja semakin lama mereka semakin ketinggalan jauh. Yi Peisa masih berlari terus di samping Kuan Tiong Liu.
Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah tabung bambu kecil panjang dari balik pakaiannya. Dia menempelkan alat itu di bibir dan terdengarlah suara siulan yang aneh. Kuan Tiong Liu tidak menanyakan apa-apa. Dia sudah tahu bahwa alat semacam itu biasanya merupakan kode untuk memanggil rekan. Tapi dia tidak tahu siapa yang dipanggil oleh Hipeisa. Mungkinkah Hek Pai Xiangmo sudah berada di Tionggoan dan sekarang tidak seberapa jauh dari tempat mereka? Meskipun Kuan Tiong Liu berpikir demikian, tapi gerak kakinya tidak diperlambat sama sekali, bahkan dia melesat secepat anak panah. Napas Hipeisa mulai tersengal-sengal. Sebetulnya dia mulai tidak sanggup mengimbangi, namun untung saja tangannya ditarik oleh Kuan Tiong Liu sehingga dia tidak akan ketinggalan di belakang. Setelah berlari lagi beberapa depa, mereka memasuki sebuah jalan kecil. Otomatis langkah kaki mereka diperlambat. Tepat pada saat itu juga, dari arah sebelah kiri terdengar sahutan suara yang persis dengan siulan alat Hipeisa tadi. Wajah gadis itu berseri-seri seketika. Ambil arah barat, serunya sambil mendahului berlari ke arah barat. Setelah melalui sebuah padang rumput, mereka sampai di daerah yang berbukit-bukit. Bukit itu tinggi dan berkelok-kelok. Di bawah bukit ada sebuah gua. Suara siulan yang timbul dari batang bambu serupa suling justru berasal dari gua ini. Ketika Qian Binhut dan Qiu Buehu sampai di daerah berbukit itu, bayangan Hipeisa dan Kuan Tiong Liu sudah tidak terlihat lagi. Tetapi terdengar suara siulan yang berasal dari sebuah gua di kaki bukit tersebut. Mata Qiu Buehu mengedar ke sekeliling. Kemudian dia tertawa dingin. Pasti mereka menyelinap ke dalam gua itu, katanya. Qian Binhut mengangguk setuju. Menurut keterangan keempat harimau dari keluarga Peng, ilmu silat gadis itu lumayan juga. Sedangkan keadaan dalam gua mungkin sempit. Seandainya mereka bekerja sama dengan baik, takutnya bukan saja keadaan kita tidak menguntungkan, bisa-bisa kita yang dibokong oleh mereka berdua, sahutnya. Tidak salah. Tapi akal mereka melarikan diri ke dalam gua juga kurang cemerlang. Qiu Buehu tertawa seram. Kalau kita berjaga terus di depan gua, aku yakin mereka akhirnya harus keluar juga. Ada jalan lain yang lebih bagus daripada hanya duduk menunggu. Qian Binhut meraba-raba dagunya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Kita tunggu dulu kedatangan 4 harimau dari keluarga Peng, setelah itu baru kita boleh mengambil tindakan. Jalan apa yang kau maksudkan? Qian Binhut hanya menjawab satu patah kata saja. Api. Wajah Qiu Buehu berseri-seri seketika. Begitu keempat harimau dari keluarga Peng, Qian Binhut langsung memerintahkan mereka mengumpulkan ranting-ranting kering dari daerah sekitar yang tandus. Setelah berhasil mendapatkan ranting kering dalam jumlah yang cukup banyak, mereka meletakkannya di depan gua dan segera menyalakannya. Suara siulan masih terdengar terus. Kayu kering segera terbakar dan dilalap oleh api. Asap mulai mengepul tinggi. Dengan mengandalkan angin yang bertiup dari timur, asap itu terembus ke dalam gua. Suara siulan terhenti seketika. Suara batuk-batuk menggantikannya. Qian Binhut, Qiu Buehu, dan keempat saudara dari keluarga Peng tidak dapat menahan rasa hatinya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Suara tawa Qian Binhut yang paling keras. Aku ingin lihat berapa lama kalian dapat bertahan. Suara tawanya mulai sirap, ketika terlihat asap yang memenuhi gua mulai menipis dan tiba-tiba berbalik mengembus ke arah mereka. Hati mereka tergetar serentak. Rasa terkejut masih belum lenyap ketika satu demi satu ranting kering yang masih menyala itu melayang ke arah mereka. Perasaan Qian Binhut tergetar tidak kepalang. Toyanya segera diayunkan dan menangkis ranting-ranting kering yang seakan menari-nari mengejek mereka. Pecut di tangan Qiu Buehu juga segera digerakkan dengan gencar, persis seperti gerakan sehelai selendang seorang gadis yang sedang menari-nari. Ilmu keempat harimau dari keluarga Peng jauh lebih rendah. Dalam sekejap mata rambut dan pakaian mereka sudah terbakar. Mereka menjerit-jerit histeris. Asap semakin menipis. Dari dalam gua keluar dua sosok manusia yang warna kulitnya berbeda. Yang satu hitam pekat, sedangkan yang lainnya putih pucat. Yang putih tampak terang sekali. Sebab seakan pakaian yang dikenakannya berwarna putih, rambut dan jenggotnya juga sudah memutih semua. Kulit tubuh dan wajahnya demikian putih seperti selembar kertas layaknya. Sedangkan yang hitam, semuanya serba hitam. Pakaiannya hitam, rambut dan jenggotnya juga hitam.
Bahkan kulit seluruh tubuhnya hitam pekat. Cian Binhut dan Qiu Buehu yang melihat kemunculan kedua orang itu langsung berubah hebat wajah keduanya. Apalagi keempat harimau dari keluarga Peng. Api yang membakar rambut serta pakaian mereka sudah padam. Wajah mereka coreng-moreng seperti kena arang. Namun tetap tidak dapat menyembunyikan kepucatannya. Hek Pai Siang Mo, seru Cian Binhut tanpa sadar. Qiu Buehu yang licik segera memamerkan seulas senyum ramah. Entah kapan kedua Cian Wei datang ke daerah Tionggoan? Hek Pai Siang Mo tidak memedulikannya. Mereka mendongakkan kepala menatap langit, seolah tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang itu. Kedua orang ini bernama Pek Mo Cian dan Hek Mo Cian. Nama mereka sudah lama menggetarkan dunia Kangou. Selamanya mereka selalu bergabung dalam menghadapi lawan. Ilmu silat mereka tinggi sekali. Adat mereka juga aneh. Mereka sudah terkenal sebagai manusia-manusia yang susah dihadapi. 7 atau 8 tahun yang lalu sudah pernah datang ke daerah Tionggoan dan menimbulkan keonaran. Kemudian entah dikalahkan oleh siapa, akhirnya mereka kabur pulang tanpa kabar berita. Para perampok itu benar-benar kejam, kata orang tua itu kembali. Cian Binhut dan Qiu Buehu juga sudah lama berkecimpung di dunia Kangou, tentu saja mereka tahu sampai di mana kelihayan Hek Pai Siang Mo. Sedangkan keempat harimau dari keluarga Peng pernah menetap di Tibet beberapa waktu. Kesan mereka terhadap kedua iblis itu sudah pasti lebih dalam lagi. Yi Peisa dan Kuan Tiong Liu beriringan keluar dari dalam gua. Tangan Yi Peisa segera menunjuk ke arah 4 saudara dari keluarga Peng. Mereka adalah 4 harimau dari keluarga Peng. Karena ingin merebut kembali Samo Chesing, maka mereka sengaja mengundang kedua orang Huhoat dari Butibun, katanya menjelaskan. Hek Pai Siang Mo saling melirik sekilas. Kemudian sinar mata mereka beralih ke arah Cian Binhut kemudian Qiu Buehu. Tujuan kami hanya budak Kuan Tiong Liu itu. Cian Binhut buru-buru memberitahu. Pek Mo Cian tertawa dingin. Kenyataannya kalian juga mengincar murid kami, sahutnya serius. Qiu Buehu segera mengembangkan seulas senyuman. Kami benar-benar mempunyai mata tapi tidak mengenal Gunung Taisan. Kalau kami tahu gadis itu adalah murid kesayangan kedua Cian Pui, meskipun nyawa kami ada 9 juga tidak berani kami mengganggunya. Hek Mo Cian tertawa terkekeh-kekeh. Budak seperti engkau ini ternyata pandai mengambil hati, katanya. Baik. Kalian boleh pergi. Tinggalkan 4 ekor harimau jadi-jadian ini, tukas Pek Mo Cian. Wajah keempat harimau dari keluarga Peng langsung berubah hebat. Peng Tihou segera menghampiri Cian Binhut dan Qiu Buehu. Liong Wei. Suai. Qiu Buehu berbalik menyapa, kemudian menghela napas. Setelah itu dia melanjutkan ucapannya. Bukannya kami tidak mau membantu. Tapi kalian benar-benar tidak tahu diri berani membenturkan kepala kepada kedua Cian Wei ini. Jadi orang harus mengerti mengukur kekuatan sendiri, kalau tidak pasti tak akan bertahan lama hidup di dunia Kangou, kata Cian Binhut seperti sedang memberi wejangan kepada keempat harimau dari keluarga Peng. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan mencelat mundur. Qiu Buehu bergerak mundur dan tidak kalah cepat dari Cian Binhut. Wajah keempat harimau dari keluarga Peng semakin pucat. Mereka membalikkan tubuh serentak dan bermaksud mengambil langkah 1000. Siapa sangka baru saja kaki mereka bergerak sedikit, 2 sosok bayangan melintas. Hek Pai Siang Mo melayang turun di hadapan keempat harimau dari keluarga Peng dan menutup jalan pergi mereka. Peng Tihou langsung mengambil keputusan. Dengan nekat dia mendahului mengayunkan goloknya menerjang ke arah Hek Mo Cian yang mengadang di depannya. Tubuhnya meluncur ke samping. Meskipun gerakannya sudah cukup cepat, tapi mana mungkin dapat dibandingkan dengan Hek Mo Cian yang sudah menggemparkan dunia Kangou dalam jangka waktu berpuluh tahun. Gerakan tubuh orang itu demikian ringan seakan hanya menggeser perlahan. Tapi hasilnya justru mengejutkan. Ketika tubuhnya berkelebat untuk pertama kali, golok di tangan Peng Tihou langsung terlepas. Kemudian tubuhnya bergerak. Ia menghantam golok tersebut sampai terpental jauh. Sedangkan kelebatan tubuhnya yang terakhir, kedua telapak tangan iblis hitam itu langsung menghajar telak dada Peng Tihou. Sebetulnya, kalau ditilik dari ilmu silat Peng Tihou, tidak sepatutnya dia demikian tidak becus. Tapi karena hatinya sudah tergetar dan berpikir bagaimana caranya agar dapat melarikan diri, maka sisa tenaga dan kepandaiannya hanya tinggal 6 bagian.
Begitu telapak tangan Hek Mochian berhasil menghantam dadanya, tubuh Peng Tihou bukannya terpental jauh malah terpaku di tempat. Seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Butiran keringat mengalir deras dari celah pori-porinya kemudian membeku menjadi es. Setelah beberapa saat tubuh Peng Tihou jatuh dalam posisi tegak lurus persis seperti mayat yang telah dibekukan berhari-hari. Sebelah tangan Hek Mochian yang lainnya segera mencengkeram batok kepala Peng Chiago Hou yang satunya lagi. Dengan sekali gerakan saja, orang itu langsung terkulai di atas tanah. Sedangkan di pihak lain, Pek Mochian sudah berhasil mengantarkan 2 nyawa Peng Chiago Hou yang tersisa ke alam baka. Cara kematian mereka tidak berbeda dengan kedua saudaranya yang sudah mendahului. Kuan Tiong Liu yang sejak tadi menyaksikan perbuatan mereka, diam-diam merasa gembira. Matanya bersinar terang. Gaya ilmu kelembutan Im seperti yang dikuasai oleh Hek Pai Siang Mo baru pertama kali ini disaksikannya. Seandainya dia ingin menguasai jurus Lokjit Kiam Hoat dengan baik, maka terlebih dahulu dia harus melatih ilmu tenaga dalam dengan kelembutan Im tersebut. Sekarang dia sudah dapat memastikan bahwa tenaga dalam yang kelembutan Im seperti yang dikuasai oleh Hek Pai Siang Mo itulah tujuannya. Tapi bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan dari kedua iblis tersebut agar mereka bersedia menurunkan ilmu yang satu itu? Kuan Tiong Liu terus memeras otak. Dengan sekaligus Hek Pai Siang Mo berhasil membunuh keempat saudara dari keluarga Peng. Sikap mereka masih seperti sebelumnya, seakan belum terjadi apapun sejak tadi. Yi Peisa hampir tidak sempat melihat cara turun tangan kedua suhunya yang demikian keji. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Hek Pai Siang Mo segera berjalan menuju mulut gua. Yi Peisa cepat-cepat mendorong tubuh Kuan Tiong Liu agar mengikutinya. Kuan Tiong Liu tersadar dan langsung melangkahkan kakinya. Tapi baru berjalan beberapa tindak, Hek Mochian sudah menolehkan kepalanya dan menatap Kuan Tiong Liu dengan pandangan dingin. "Untuk apa kau ikut ke sini?" tanyanya sinis. Kuan Tiong Liu tertegun seketika. "Toa Suhu, dia ingin pergi ke Tibet." "Aku sudah berjanji mengantarkannya ke sana," sahut Yi Peisa cepat. "Kami sekarang bukan kembali ke Tibet. Cepat suruh dia pergi dari sini," kata Hek Mochian dengan nada kurang sabar. Ternyata Yi Peisa juga tergolong gadis yang keras kepala. "Aku sudah telanjur mengabulkannya. Mana boleh mengingkari begitu saja?" Hek Mochian mendelik ke arah Yi Peisa. Belum sempat hawa marahnya meluap, Pek Mochian yang ada di sampingnya sudah menukas. "Lotoa, biar bocah itu ikut saja dengan kita." Kemudian dia mengedipkan matanya sebagai isyarat. Tentu saja Hek Mochian mengerti. Dia mendengus dingin lalu meneruskan langkah kakinya. Yi Peisa baru bisa menghela napas lega. Dengan mengembangkan seulas senyuman manis dia melirik ke arah Kuan Tiong Liu. Anak muda itu ikut tertawa, tapi tawa yang diperlihatkannya justru tawa getir. Sejak berkecimpung di dunia Kangou, mana pernah dia memandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Sekarang ia justru dihina sedemikian rupa. Setelah berjalan jauh di depan dan Kuan Tiong Liu serta Yi Peisa ada dalam jarak kurang lebih 10 depa di belakang, Hek Mochian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lagi. "Loji, buat apa kau memberi muka kepada budak itu?" Pek Mochian tertawa lebar. "Budak ini tampaknya akan menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi Butibun. Dia boleh cerdas, kita kan juga bukan orang bodoh. Tapi kau malah membiarkan dia ikut. Kita toh sudah cukup lama tidak datang ke daerah Tionggoan. Banyak jalan yang sudah berubah. Ada dia yang menemani kita, kan banyak juga manfaatnya," sahut Pek Mochian. Hek Mochian tidak berkata apa-apa, tapi keningnya langsung berkerut semakin dalam. Lagi pula ilmu silat kita jauh lebih tinggi daripadanya. Kalau dia menunjukkan sikap yang mencurigakan, kita bunuh saja, kan beres, kata Pek Mochian selanjutnya. Hek Mochian menganggukkan kepalanya berulang kali. Di ujung bibirnya mulai tersembul seulas senyuman. Sedangkan Cian Binhut dan Qiu Buehu yang sudah meninggalkan tempat itu sejak tadi, baru bisa menghela napas lega setelah mengetahui bahwa mereka tidak dikejar oleh Hek Pai Siang Mo. Meskipun demikian mereka tidak berani berlama-lama di tempat itu. Keduanya melanjutkan perjalanan secepat mungkin untuk kembali ke kantor pusat. Melihat mereka sambil kembali dengan tangan hampa, Toku Buti segera dapat menduga bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Mendengar Hek Pai Siang Mo sudah berada di daerah Tionggoan, diam-diam hatinya terkejut.
Walaupun dia tidak dapat memastikan sampai di mana tingginya ilmu Hek Pai Siang Mo, tapi dia tahu keduanya adalah tokoh kelas 1 di Tibet. Tempo dulu mereka pernah menggemparkan daerah Tionggoan. Sekarang mereka tiba-tiba muncul kembali. Kalau dikatakan kemunculan mereka hanya demi menemukan kembali Samo Chesing dan membuat perhitungan dengan kelima saudara dari keluarga Peng, rasanya sulit diterima akal sehat. Dan Toku Buti terlebih-lebih tidak percaya. Mereka pasti mempunyai rencana tertentu. Dia segera memanggil Toku Hong untuk mengerahkan orang-orangnya dan menyelidiki tujuan Hek Pai Siang Mo sampai jelas. Toku Hong segera mengiyakan. Dia kembali ke ruang depan dan menurunkan perintah kepada para bawahannya. Selain itu, dia juga mengutus salah seorang kepercayaannya untuk mencari jejak Wan Fei Yang. Apabila sudah ditemukan, orang itu harus segera memberi laporan kepadanya. Tampaknya sampai sekarang Toku Hong masih juga tidak dapat melupakan Wan Fei Yang. Pada saat itu, Wan Fei Yang sudah bisa menggerakkan anggota tubuhnya dan berjalan agak lancar. Hanya tenaga dalamnya saja yang telah buyar dan ilmu silatnya punah. Meskipun semua jurus-jurusnya dia masih ingat dengan baik, tapi dia tidak mempunyai tenaga untuk memainkannya lagi. Wan Fei Yang masih terus berusaha mengumpulkan hawa murninya, namun setiap kali dia mencobanya, rasa nyeri di dadanya hampir tidak tertahankan. Dadanya sesak dan hampir-hampir dia tidak dapat bernapas. Kalau sudah demikian, kadang-kadang rasa putus asa menyelinap juga dalam hati Wan Fei Yang. Tentu saja Luang tidak mengetahui persoalannya. Orang tua itu hanya sering menganjurkan agar dia beristirahat dengan tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. Terhadap orang tua yang baik hati ini, Wan Fei Yang merasa terharu sekali. Seandainya tidak ada Luang, kemungkinan dia memang tidak akan mati, tapi tubuhnya juga tidak akan pulih secepat itu. Dia hanya berharap agar orang tua itu mendapat berkah dari Tian supaya usianya panjang dan hidup dalam ketenangan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa bencana sudah di depan mata. Pagi hari yang dingin dan gerimis. Wan Fei Yang berjalan mondar-mandir sejenak di taman bunga. Tak terasa punggungnya telah dibasahi percikan hujan. Dia melangkah ke dalam ruangan sebagaimana biasanya untuk mengucapkan selamat pagi kepada Luang. Ketika dia melangkah ke dalam ruangan, Luang sedang bertegur sapa dengan seorang laki-laki berusia setengah baya berwajah angker dan dengan jenggot panjang menjuntai di bawah dagunya. Kalau ditilik dari pakaiannya, orang itu pasti seorang pejabat pemerintahan. Dari sinar matanya Wan Fei Yang segera tahu bahwa luekang orang itu sangat tinggi. Tapi yang paling menarik perhatian justru senjata yang dibawanya. Senjatanya berbentuk serenceng gelang yang mana satunya besar dan 9 sisanya kecil-kecil. Cahayanya berkilauan. Yang besar kurang lebih setebal ibu jari dan ukurannya mungkin sama dengan ukuran pinggang manusia dewasa. Sedangkan yang kecil-kecil paling-paling sebesar telapak tangan. Laki-laki berusia setengah baya itu tidak memerhatikan Wan Fei Yang. Dia memang sempat melirik sekilas ke arah anak muda itu. Tapi karena gerak langkah kaki Wan Fei yang demikian kaku, matanya tidak bersinar dan wajahnya pucat, dia tidak menganggap Wan Fei yang seperti orang yang mengerti ilmu silat. Fei Yang, kebetulan sekali, tiba-tiba Luang menggapaikan tangannya ke arah Wan Fei Yang. Mari Lohu perkenalkan. Ini adalah Luci, Lu Taijin yang menjabat sebagai komandan pasukan daerah utara. Wan Fei yang tersenyum dan menjura dalam-dalam. Lu Taijin sudah banyak berbuat jasa bagi pemerintahan sekarang. Tempo dulu, dengan mengandalkan senjatanya Cibu Kim Hoan, dia pernah menggetarkan 2 sungai besar utara dan selatan. Ilmu silatnya sudah tergolong tokoh nomor 1 di dunia Kangou, kata Luang selanjutnya. Lu Heng paling bisa bergurau, sahut Luci sambil tersenyum datar. Kongcu ini ialah. Dia adalah cucu luar seorang sahabat baikku, kata Luang menjelaskan. Oh, tampaknya Luci tidak begitu tertarik dengan riwayat Wan Fei Yang. Wan Fei Yang juga tidak berminat banyak bicara. Setelah mengucapkan selamat pagi kepada Luang, dia segera mengundurkan diri. Luang menunggu sejenak sampai Wan Fei Yang meninggalkan tempat itu lalu mengalihkan pokok pembicaraan. Kedatangan Lu Heng kali ini pasti menyandang tugas maha penting, katanya. Kalau tidak begitu, kita 2 sahabat lama ini juga entah kapan baru bisa bertemu. Hanya saja Lu Heng terpaksa bercapai diri lagi. Demi sesuap nasi dan tugas negara, mau tidak mau kita harus menjalankannya juga. Kadang-kadang aku ingin belajar seperti Lu Heng yang memilih pensiun dan hidup dalam ketenangan.
Memerlukan tekad yang kuat untuk memilih jalan seperti aku ini. Luang tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Menurut apa yang kulihat, Lu Heng masih menikmati kehidupan seperti yang terpapar di depan mata ini. Lu Qi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyahut. Tujuan Lu Heng kali ini, tanya Luang sekali lagi. Terus terang saja, kedatanganku ini karena tugas dari Raja Nepal sekaligus untuk menyelidiki sebuah kasus yang pelik, sahut Lu Qi. Kalau sampai Lu Heng yang turun tangan tentu tugas yang diberikan oleh Raja Nepal itu penting sekali. Tapi urusan apa yang harus dilakukan di Tionggoan? Sebetulnya Raja Nepal meminta aku mengambil bunga soatlian, teratai salju. Menurut cerita, soatlian itu tumbuh di daerah pingsan yang dingin. Adanya di bawah permukaan sungai yang telah membeku menjadi es dan sudah terendam di sana selama ribuan tahun. Sejak beberapa generasi yang lalu belum pernah ada orang yang berhasil menemukannya. Untuk memetik soatlian ini saja, entah telah berapa ratus nyawa yang dikorbankan. Apa sebetulnya khasiat soatlian yang terdapat di gunung es ini? Menurut kabar burung, orang yang memakan soatlian ini akan berusia panjang dan jauh dari penyakit. Sedangkan bagi orang yang berlatih ilmu silat dapat menambah kekuatan tenaga dalamnya beberapa kali lipat. Seperti orang yang sudah berlatih luekang selama puluhan tahun. Oleh karena itu dua pihak aliran putih dan hitam dari berbagai penjuru dunia telah berkumpul di daerah Tionggoan untuk mendapat soatlian tersebut. Mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang kalau sudah mendengar ceritanya sejak dulu, tanya Luang penasaran. Pertama, karena mereka masih belum yakin cerita ini benar. Kedua, karena soatlian itu memang harus menunggu sampai 1000 tahun baru dapat berkhasiat penuh. Kalau memang demikian, tidak heran Lu Heng sampai harus turun tangan sendiri, kata Luang dengan penuh perhatian. Harap Lu Heng berhati-hati sepanjang perjalanan. Lu Qi tertawa terbahak-bahak. Bagaimana sikap aku, masa Lu Heng masih belum paham? Pendapat soatlian tersebut. Selama ini Lu Heng memang selalu berhati-hati dan penuh perhitungan. Jarang sampai rahasia terbocor. Tapi orang-orang dunia Kangou itu, muslihat apapun berani mereka gunakan untuk mencapai tujuannya. Ucapan Lu Heng ini pasti akan Xiao Te ingat baik-baik, sahut Lu Qi. Luang merenung sejenak. Mengenai kasus yang Lu Heng katakan pelik itu? Lu Qi tertawa terbahak-bahak. Lu Heng toh orang cerdas. Tentu sudah dapat mengira kasus apa yang Xiao Te maksudkan. Tepat seperti dugaanku. Luang menarik napas perlahan. Benar-benar telah terjadi peristiwa di tempat Chen Lik. Kalau tidak ingin ada yang tahu, jangan berbuat. Hubungan Lu Heng dengan Chen Lik cukup dalam, kasus ini malah jatuh ke tangan Lu Heng. Luang menarik napas sekali lagi. Tugas raja mana mungkin ditolak, sahut Lu Qi ikut-ikutan tarik napas. Menurut kabar, ilmu silat yang dikuasai Chen Lik cukup tinggi juga. Siapa orang ini? Xiao Te yakin pasti lebih jelas daripada Lu Heng, sahut Lu Qi dengan nada sedikit pahit. Luang langsung terdiam. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.